Sahabat-sahabat pasti sudah tidak asing dengan keberadaan uang. Yap, uang berapapun nominalnya itu telah menjadi alat dalam sistem transaksi jual-beli yang dilakukan antar manusia. Seseorang tidak mungkin mendapatkan uang dari usahanya sendiri saja, sebab manusia adalah makhluk sosial. Maka dalam memperoleh uang pun juga diiringi dengan interaksi bersama manusia lain. Mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Video kali ini kami akan mengulas tentang sejarah singkat uang. Namun sebelum kita lebih lanjut mengulas tentang sejarah singkat uang untuk memberikan semangat kepada admin kami mohon sahabat-sahabat untuk menekan tombol like dan subscribe channel kami. Mari kita lanjut. Berbicara mengenai sejarah uang, pasti sahabat-sahabat tahu bahwa sebelum uang itu ada, orang-orang pada zaman dahulu menggunakan sistem barter untuk proses transaksi jual-beli ini. Meskipun sebenarnya, sistem barter ini masih banyak dilakukan terutama di pedesaan, dengan saling menukarkan bahan-bahan sembako dan berbagai jenis sayuran. Barter adalah sistem transaksi yang pertama kali digunakan para manusia, sebab pada zaman dahulu, manusia belum mengenal apa itu uang. Sistem transaksi barter ini berupa pertukaran antara barang dengan barang, jasa dengan jasa, barang dengan jasa, atau bahkan sebaliknya. Pada masa lalu, orang atau sekelompok orang sudah merasa bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang dihasilkan oleh pihak lain. Selain itu, populasi orang juga semakin meningkat, menyebabkan mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dengan menggunakan barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh pihak lain. Maka dari itu, muncullah ide untuk saling menukarkan barang atau jasa. Syarat utama dari pelaksanaan sistem barter ini adalah harus ada orang yang ingin saling menukar barang atau jasa, dan mereka harus saling membutuhkan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, muncullah beberapa pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda tersebut biasanya adalah yang dapat diterima oleh umum, memiliki nilai tinggi, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer. Contohnya adalah garam, emas, kulit hewan, batu-batuan berharga, logam, kulit pohon, hingga kerang yang memiliki bentuk indah. Pada zaman Romawi kuno, mereka menggunakan garam sebagai alat tukar dan alat pembayaran upah. Sementara itu pada bangsa Arab, mereka menggunakan unta dan kambing sebagai alat bertransaksi. Ada lagi di masyarakat Tibet yang menggunakan teh ikat sebagai alat tukar. Meskipun pemikiran ini tergolong lebih maju daripada sistem barter, tetap saja terdapat kelemahan yang menjadikan masa uang barang ini semakin lama semakin berganti. Beberapa permasalahan yang muncul dari penggunaan uang barang ini antara lain, hanya berlaku di daerah tertentu saja. Kesulitan dalam hal penyimpanan dan pengangkutan, mudah rusak dan tidak tahan lama, sulit dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Uang logam pertama muncul pada 1000 S.M. di Tiongkok. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah untuk dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh full-bodied money. Artinya, nilai intrinsik nilai bahan uang sama dengan nilai nominalnya, nilai yang tercantum pada mata uang tersebut. Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul suatu anggapan kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah sementara jumlah logam mulia, emas dan perak sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah uang kertas. Uang kertas pertama kali dipakai di Tiongkok di zaman dinasti Tang. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain,
Uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Sejarah uang logam di Indonesia. Pada 600 sampai 1800 Masehi, kerajaan-kerajaan di Indonesia telah menggunakan uang koin untuk bertransaksi. Koin pertama diciptakan oleh dinasti Shailendra pada abad ke-9 sampai ke-12 dengan berbahan emas dan perak. Selain koin emas dan perak, manik-manik yang diuntai juga merupakan alat tukar di beberapa kerajaan. Pelopor uang manik-manik ini adalah Kerajaan Sriwijaya, yang kemudian menyebarkannya hingga Jawa, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur. Pada akhir abad ke-13, pedagang dari Tiongkok mulai masuk dan bertransaksi, sehingga koin tembaga mulai digunakan. Setelah terjadi kolonialisasi oleh Belanda pada 1600 hingga 1942 Masehi, uang perak Belanda, Riksdaalder menjadi alat tukar standar di Indonesia. Sejarah uang kertas di Indonesia. Pada 1748, VOC mulai memperkenalkan uang kertas dengan bentuk sertifikat kepada masyarakat. Ketika The Javaasche Bank didirikan di Indonesia pada 1828, uang kertas bernilai 5 gulden ke atas mulai beredar dan menjadi alat tukar di Indonesia. Selama berdiri, ada beberapa seri uang kertas yang dikeluarkan oleh The Javaasche Bank, yakni seri JP Cowan, seri Mercurius, seri Bingkai, seri Wayang. Pada masa pendudukan Jepang, terbit mata uang kertas invasi yang memiliki 3 emisi. Di antaranya yaitu mata uang berbahasa Belanda, uang kertas bertuliskan Pemerintah Dai Nippon, dan uang kertas bertuliskan, Dai Nippon Teikoku Seiyu. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya di 1946, pemerintah meresmikan Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Pada tahun yang sama, mulai terbit Ori Uang Republik Indonesia. Ori inilah yang menjadi cikal bakal rupiah yang kita kenal saat ini. Sekian yang admin dapat sampaikan dalam video kali ini. Sangat banyak kekurangan dalam menyampaikan usulan sejarah tentang uang, dan bila sahabat-sahabat punya pendapat silakan komentar di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalam, sampai jumpa di ulasan berikutnya.